Hai 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 sahabat sejarah. Bukit Tinggi merupakan salah satu kota di daerah Sumatera Barat yang memiliki banyak tempat-tempat indah sekaligus tempat wisata. Bukit Tinggi mempunyai salah satu tempat yang paling bersejarah sebagai saksi dalam kekejaman Jepang terhadap rakyat Indonesia, di mana banyak nyawa yang harus melayang demi tujuan Jepang ini. Tempat ini dikenal dengan Lubang Jepang yang dikerjakan sejak tahun 1942 sampai dengan Maret 1944 dengan tujuan bangkar pertahanan tentara Jepang. Sebelum ke video lebih lanjut, kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri kami. Hai guys, perkenalkan nama aku Jessica Ramadhani. Kalian bisa panggil aku JJ. Aku berasal dari kelompok 4. Hai guys, saya Nabila Mulia Putri. Kalian bisa panggil aku Nabila. Aku berasal dari kelompok 4. Hai guys, perkenalkan nama aku Resa Nurtafianti. Biasanya orang-orang manggil aku Are. Aku berasal dari kelompok 4. Halo guys, perkenalkan nama saya Putri bisa Merdeka. Saya berasal dari kelompok 4. Hari ini kami akan Menjelaskan tentang sejarah dan peninggalan Taman Panorama dan Lubang Jepang. Selamat menyaksikan. Enjoy the video. Bye-bye. Lubang Jepang Bukit Tinggi memang bukan satu-satunya lubang Jepang di Indonesia. Namun, lubang Jepang Bukit Tinggi merupakan lubang Jepang terpanjang di Indonesia yang memiliki 21 ruang dengan luas 6 km serta lebar ruangnya itu 2 meter. Lubang Jepang ini berada 49 meter di bawah permukaan tanah. Ini sedikit penjelasan dari petugas. Jepang, kan orang kita, yaitu disebut namanya karena namanya Rusa, kan? Jadi Jepang dulunya hanya memerintah, jadi yang mengerjanya orang kita. Juga Jepang dia boleh bawa ini adalah bangkir atau pertahanan. Karena kita Jepang sudah bersepakat, mereka ini akan menguasai segala untuk perang dunia kedua, ya. Jepang masuk 1942 berarti tahun 1945. Jadi kalau yang pakai semen atau tangga ini dari jenis kita tidak, yaitu batu pasir pegunungan. Ya. Isinya tuh nggak padat, dia mengandung zat garam. Jadi zat garam ini nggak padat. Jadi makanya yang pakai semen ini banyak yang runtuh karena semen sama tadi mereka tidak senyawa. Ya. Jadi surat tangga begitu kita 132 anak-anak, ya. Kapurnya. Jadi ini disebut dari geologi tanah tuff, tanah pegunungan atau pasir pegunungan. Sekarang kita di bawah tanah kedalaman 42 meter. Nah, kenapa Jepang di senjata. Ya, senjata dan jadi lubang ini pada 1,5 meter, lubang ini dia terkoneksi semuanya, ya. Jadi kalau kita di ujung mentok atau ujung mereka ada lagi jalan ke kiri. Nah, lubang Jepang banyak di Indonesia, tapi lubang Jepang yang terpanjang di Indonesia hanya di Kota Bukit Tinggi. Nah, kenapa Bapak bilang yang terpanjang yang terluas Kota Bukit Tinggi? Sebab di Kota Bukit Tinggi ini bukan di sini aja lubang, melainkan rata-rata persen Kota Bukit Tinggi ada lubang ini, ya. Jadi rencana Jepang dulunya juga akan mereka buat kota bawah tanah, itu rencana Jepang, ya. Tapi itu masih pada jadi 1945 negara mereka di Kumamoto. Makanya tahu nggak negara Jepang yang Kumamoto? Iya, ada bersejarah juga, ya. Iya. Tapi banyak Bapak bilang itu yang nggak dapat mahasiswa yang nggak tahu negaranya di Kumamoto tempat mereka, ya. Ya, dari ujung sana sampai ujung sana sebelah kanan kita ini terdapat 15 ruangan atau kamar. Nah, jadi inilah program Jepang dulunya kami buat di sini, ya. Ini seperti ini adalah tempat barak. Tahu barak kan? Enggak, Kita tahu barak? militer. Nggak tahu? Nggak. Barak nggak tahu? Enggak. Barak itu adalah kalau di militer namanya kamar itu barak. Kalau di kita kamar tidur. Nah, karena Jepang kalau militer itu orang-orang itu tidurnya bukan satu orang atau 5
Jepang meninggalkan lubang ini, satupun orang kita yang bekerja di sini nggak dibiarkan mereka hidup, itu dibunuh. Kenapa mereka bunuh? Supaya jangan terbongkar rahasia mereka. Nah, ketika Jepang dia bikin lubang ini sifatnya rahasia. Yang Bapak ada bilang rahasia. Semasa pembuatan lubang ini yang rumusannya bukan orang lokal atau orang tinggi. Mereka didatangkan dari daerah Jawa sama Jepang. Kenapa orang Jawa mereka datangkan untuk kerja sini? Seandainya mereka sempat kabur, mereka akan tahu daerah dan juga bahasa. Karena kalau kita belum mengetahui bahasa persatuan, masih menggunakan bahasa daerah masing-masing. Jadi orang Bukit Tinggi mereka jadi berbahasa juga, tapi bukan di sini tempatnya. Mereka bawa ke tempat lain. Kiri kanan tadi nggak dilihatnya mata bapaknya di sebelah kanan itu gini aja kan. Kenapa? Ada yang aneh sama bapak nggak? Enggak. Ayo kita lihat. Pak ini setara dengan orang Jepang. Rata-rata ketinggiannya dulunya 1 meter 60 cm. Kalau lebarnya asli, jadi panjang totalnya ada 1,5 km, luas di bawah sini ada 2 hektar. Ya. Jadi dulu orang kita di pasar Jepang alatnya cuma pakai alat manual sederhana ya, seperti bahat, cangkul, lipis. Ya. Jadi yang bekerja di sini di pasar Jepang kerja siang dan malam. Itu jumlah pekerjaannya nggak ada yang tahu. Yang jelas di sini ada ribuan manusia yang mereka bekerjakan. Dipaksa kerja siang dan malam itu dipanggil dipakai atau tempat pertahanan militer mereka. Ya. Bukan dari tempat kita masuk sebelah atas tadi. Itu yang kita masuk sebelah atas tadi awalnya 5 meter ke bawah sebesar 4 mobil. Jadi lubang di atas tadi kayak botol kecil, dalamnya besar. Ya. Oke. Pintu kabur atau pintu pelarian ya. Kalau seandainya mereka diserang musuh, Jepang bisa lari ujung, kemudian turun 60 meter sampai ke hutan Lembang Arsiano. Nah, sekarang dari kita tempatnya berada di dalam lubang. Nah, asli lubang Jepang tingginya, lebarnya bentuknya seperti ini yang ada di kota Bukit Tinggi. Ya, tapi yang arah ke kota itu nggak dibuka buat umum dikarenakan Pemkot Bukit Tinggi nggak mau ambil risiko. Karena zaman anak sekarang banyak yang tahu kan kepo kan? Ini tingginya rata-rata ketinggiannya ada sekitar 1 meter 60 cm itu berapa? Jadi orang Jepang punya pede-pede tapi bukannya panjang ya? Ya kan? Udah di atas ya kan untuk mengintai. Jepang mengintai dari sana dia baru datang atau masyarakat melalui di bawah yang di ujung sana. Sebab di ujung sana di bawahnya 15 meter ada jalan raya. Makanya pakai Jepang menjaga. Dia perlu saya tangkap di masing-masing tapi bukan atas bekerja sama tempat lain supaya jangan ketahuan rahasia-rahasia tidak ada. Segera memang batu ini batu alami dia hidup ya. Ayo kita lihat indah dan dapur. Atau yang bermanfaat ya. Kemudian dimasukkan bisa seperti sini. Nah, yang meninggal lumayan bukan kata polisi mereka buang. Jadi di dalam lubang ini ada lagi lubang hanya ya sekitar 70 meter di sekitar sungai ini bisa dilihat. Kalau itu bukan kesentuh, mereka bekas tanah materialnya yang digali setengah meter ke bawah. Jadi tanah materialnya dibuat sama tukang yang bekerja di dalam sana. Ya. Kita lihat dapur, ayo. Ini ada baca tulisan dapur. Ya. Nah, sebenarnya ini dulu sempat mereka pakai untuk aktivitas memasak. Kenapa? Karena dipakai di dulu kalah. Di dalam ruang dapur ini terdapat 2 buah lubang kecil, ada yang di bawah, ada yang di atas. Nah, yang ke bawah ini sebenarnya rencananya ini untuk pembuangan limbah ke Jepang. Karena ini bisa di sungai. Panjang ada sekitar 72 meter ya, karena mereka bikin dapur pasti ada tempat pembuangan limbah ya. Tapi ketika ini direnovasi tahun 85 di bawah sana ada ditemukan bekas-bekas kerangka manusia. Nah, dulu awalnya bekas besar ini sama besar dengan di atas, jadi ini disengaja kecil dia nanti jangan ada yang masuk. Kemudian di atas itu rencananya awalnya untuk pembuangan asap atau buang asap ya. Nah, tapi karena belum sempat mereka pakai untuk memasak, mereka ganti untuk pintu pengintaian. Nah, Jepang naik ke atas sekitar 10 meter, dari atas sana ada jurang yang dipantau. Jepang adalah masyarakat Bukit Tinggi yang mau ke
masyarakat penduduk masyarakat setempat ya, yang mau ke Kota Bukit Tinggi. Dulunya dari Bekasi Kota Bukit Tinggi melalui Jalan Lembang Aresiano. Kemudian setelah mereka intai, mereka tangkap di pintu yang nomor 9. Lihat peta tadi kan? Ada pintu nomor 9, jadi di bawahnya itu 15 meter ada jalan raya. Makanya mereka pakai itu menangkap masyarakat atau menyergap setelah mereka intai dari lubang ini. Boleh adik berdiri di sana. Ya. Sengaja ditutup pakai pintu besi biar nanti jangan ada yang coba-coba naik ke atas. Nanti kalau ini tempatnya. Jadi orang tua itu yang Apa? Ya, berarti itu sama berarti udah pernah di dulu ya. Tapi kalau yang kita di sana itu nggak lagi sudah kita masih meter supaya tidak ada kunjungan tinggi. Jadi bisa masuk. Berarti ini yang asli. Iya. Yang Bapak bilang tadi banyak rumah Jepang, ada di Bandung, ada di Aceh, ada di Riau, ada di Bengkulu. Tapi yang Bapak bilang tadi itu juga cukup panjang hanya di tahu kenapa Jepang dari Kota Bukit Tinggi itu ada sebabnya. Apa sebabnya? Tadi lihat Malaysia enggak? Ada ya, itu panjangnya 17 km. Jadi itu sebenarnya kecepatan yang dengan bumi. Jadi menurut ilmu otak Jepang, patah dengan bumi ini nggak akan terjadi untuk kedua kalinya. Makanya pada saat terjadi getaran semacam gempa tadi, lubang ini aman dikarenakan ada letupan bumi ini. Jadi ceritanya ini juga ribuan tahun dulu ada terjadi pergeseran bumi. Dengan adanya pergeseran bumi ini patah, terbentuklah pada letupan bumi ini. Jepang dia tahu gempa di bukit ini gempa vulkanik. Apa gempa vulkanik? Ya gempa gunung ya. Tahu kan? Iya. Ya. Enggak. Enggak ada. Berarti kebanyakan yang kerja di sini tuh memang dari Jawa ya. Ya ada Jawa. Ya. Jadi mayat yang ditemuin di ruang pintu pengintaian tadi itu mayat kemungkinan Jepang atau pekerja? Kita yang dibawa lubang doang kan? Iya. Ya, kita. Makanya kenapa orang yang diprediksi diotopsi kan? Karena di sudah diotopsi kita untuk berapa orang meninggal, apa sebabnya, apa jenisnya. Jadi yang mati sedikit baru kita dapat. Orang kita dipaksa biasanya malam dikasih makan juga, tapi nggak setimpal dan ada yang Dikeluarin sama yang kayak kalian dari sini. ya. Oke. Nah, dari informasi petugas tadi bahwa lubang Jepang berada di kedalaman 40 meter dengan luas hampir 2 hektar. Untuk mencapai kedalaman 40 meter, kita akan menuruni tangga sebanyak 132 tangga. Nih, untuk para sahabat sejarah yang suka dengan cerita-cerita sejarah lainnya, tolong ya, sejarahnya dirawat, bukan dirusak. Karena setiap tempat punya sejarahnya, setiap tempat punya nilainya. Kalau dirusak, bakalan mempengaruhi nilai bukan? Bahkan malah menjatuhkan nilai sejarahnya. Jadi tolong ya. Nah, sobat sejarah, dari penjelasan petugas tadi, kita bisa simpulkan bahwa lubang Jepang bukan hanya sebagai bunker pertahanan dari pihak tentara Jepang, juga bisa menjadi kota bawah tanah yang direncanakan oleh pihak Jepang. Namun hal ini tidak terlaksana karena pihak Jepang telah dibom atom oleh pihak Amerika Serikat pada Agustus 1945 dalam Perang Dunia Kedua. Nah, udah selesai nih penjelasan sejarah kita tentang lubang Jepang. Besok-besok sejarah apa lagi ya? Tungguin ya. Thank you.